Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi qadarihil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan dan saya hormati, pengurusi Masjid At-Thayyibin yang juga saya hormati, saudara imam dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para santri, para pelajar yang saya banggakan dan saya cintai. Kalau tidak silap, saya datang ke masjid ini yang kedua kali. Dulu tanggal 10 Mei 2015. Sekarang tanggal 12 Mei 2024. Jadi 9 tahun yang lepas. Mungkin budak-budak nih masih kecil dulu. Nah, yang ingin saya bentangkan pada malam ini berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kita perlu tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena memang pertama, Islam itu datang kepada bangsa Melayu Raya, bangsa Malaysia, bangsa Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Thailand. Itu dari awal memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari awal. Bahkan kalau dilihat di sejarah, para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia itu masih ada hubungan saudara dengan ulama yang menyebarkan Islam di Malaysia. Silsilahnya sama. Nah, Islam ini sejak awal disebarkan kepada bangsa Melayu Raya, Indonesia dan Malaysia. Itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i di dalam fiqh, mazhab Imam Asy'ari di dalam akidah, dan mazhab Imam Junaid Al-Baghdadi di dalam tasawuf. Tarekatnya bermacam-macam. Kalau di Indonesia bagian barat, di Sumatera biasanya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Entah kalau di Perak ini tarekat apa. Kalau di Negeri Sembilan tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Kemudian di Indonesia bagian Jawa Barat ada yang Thariqah Syadzaliyah, ada yang Thariqah Tijaniyah dan lain sebagainya. Pokoknya tarekah ini jumlahnya puluhan. Nah, artinya apa? Islam ini disebarkan pada bangsa Melayu, ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belakangan ada kelompok yang bukan Ahlus Sunnah, tetapi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganggap kita yang bukan Ahlus Sunnah. Siapa kelompok itu? Kelompok itu disebut dengan nama kelompok Salafi Wahabi atau Wahabi Salafi. Saya tak tahu kalau di Perak disebut apa, sama ya, Salafi Wahabi. Tapi di Perak tak ramai. Yang ramai dekat-dekat Perak, kerajaan lain di Malaysia. Ini Salafi Wahabi. Dan Salafi Wahabi ini sangat berbahaya, saudara. Bahaya. Mengapa berbahaya?
Karena di dalam akidah mereka berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fiqh mereka juga berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam tasawuf mereka tidak mau kepada ajaran tasawuf. Itu mereka. Kalau kita berpegangan dengan di dalam fiqh ini kita bermazhab. Dan biasanya Salafi Wahabi ini kalau bercakap itu biasanya menggunakan propaganda. Apa propagandanya? Mereka selalu cakap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka kalau cakap kita ini kembali pada Quran dan Sunnah. Jawaban kita, kamu harus kembali pada Quran dan Sunnah karena memang tidak ikut. Kalau kita ini sudah ikut Al-Quran dan Sunnah, memang ada di dalam, tak payah kembali. Mereka selalu propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau Wahabi ini cakap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka perlu ditanya, perlu digugat. Apa? Yang pertama, kenapa hanya 2 Al-Quran dan Sunnah? Sedangkan dalil yang disepakati oleh ulama salaf ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kenapa hanya 2? Yang 2 kemana? Ijma'nya mana? Ijma' ini artinya kesepakatan para ulama tentang satu hukum. Wahabi sudah tak mau pakai ijma'. Mereka ditanya, kenapa nggak mau sebut ijma'? Memangnya ada apa dengan ijma'? Loh, kalau tak mau sebut ijma', ini bahaya. Bahayanya di mana? Pada masa ulama salaf yang menolak ijma' ulama itu aliran sesat. Yaitu Khawarij, Syiah, Mu'tazilah. Itu yang menolak ijma'. Kamu kok menolak ijma'? Jangan-jangan kamu aliran sesat. Itu harus ditanya kalau mereka cakap Al-Quran dan Sunnah. Loh, ditambah, jangan Al-Quran Sunnah saja. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Mengapa? Karena 4 ini yang disepakati oleh ulama salaf. Kalau menolak ijma', tak mau pada ijma', berarti aliran sesat. Ini yang pertama. Soalan yang kedua, kiasnya mana? Kias itu artinya menyamakan. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya disamakan dengan perkara-perkara yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya kias. Kalau Salafi Wahabi cakap, ada apa dengan kias? Loh, jangan tanya ada apa. Pada masa ulama salaf yang menolak kias itu aliran sesat. Ada kelompok dari Mu'tazilah namanya An-Nazamiyah yang didirikan oleh Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Ini yang pertama kali menolak kias. Kalau menolak kias berarti aliran sesat. Kalau menolak kias. Kalau Ahlus Sunnah harus ini wajib menerima kias. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang kias. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Di sini ada perintah mengambil pelajaran. Apa maksudnya mengambil pelajaran? Perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ini diantara dalil kias. Kalau gak ada kias bahaya. Mengapa bahaya? Sebagian besar dalil-dalil hukum di dalam fiqh itu dalilnya kias. Coba ya, adik-adik kalau belajar fiqh, misalnya Fathul Mu'in atau Tuhfatut Tullab, Fathul Wahhab, itu kebanyakan kias dalilnya. Dalil hukum-hukum.
Kalau nggak ada kias bahaya. Ini contoh ya, contoh kias. Misalnya ada orang, ya, ada orang kalau di Indonesia itu kalau anak-anak yatim biasanya masuk panti asuhan. Kalau sini apa namanya? Tempatnya yatim itu. Ada di Malaysia tempatnya yatim yang tidak punya ayah. Rumah anak yatim ya. Misalnya di dalam Al-Quran mengambil harta anak yatim yang dilarang itu kalau untuk makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka di perutnya, dan mereka akan memasuki api neraka yang panas. Di dalam ayat ini ada pesan, ada larangan mengambil hartanya anak yatim untuk dimakan. Di sini dimakan yang dilarang. Sekarang ada soalan, macam mana kalau ada orang mengambil uangnya anak yatim untuk beli minuman, untuk minum-minum, kira-kira boleh tak? Misalnya ada kawan kerjanya tak jelas, tapi dia kalau beli minuman yang bagus-bagus, minum teh tarik, minum teh es teh, minum apa, ditanya, kamu uangnya dari mana? Beli minuman mahal-mahal. Kamu kan tak kerja. Saya ini pegang uang rumah anak yatim. Loh, gak boleh uangnya anak yatim untuk minum. Kalau gak pakai kias, dia akan jawab, loh, yang gak boleh itu, yang dilarang itu kalau untuk makan. Karena di dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Saya ini untuk minum, bukan untuk makan. Kira-kira boleh tak macam ini? Orang mengambil harta anak yatim untuk minum, boleh? Gak bagi, sama saja. Loh, kan di dalam Al-Quran untuk makan. Memang di dalam Al-Quran untuk makan, tetapi minum sama saja. Karena maksudnya jangan mengambil hartanya anak yatim. Cuman karena biasanya orang mengambil harta anak yatim untuk makan, maka yang disebut makan. Sebenarnya walaupun bukan untuk makan, haram juga. Atau misalnya contoh lagi, ada orang dia pegang uangnya rumah yatim, lalu uangnya yatim dipakai untuk beli rokok, rokokan. Ada yang rokokan di Perak, ada ya, kadang-kadang rokok. Ditanya dia, kamu kok menghisap rokok, dari mana? Kamu tak kerja? Nah, saya ini pegang uangnya rumah yatim. Loh, tak bagi, itu haram. Nanti dia jawab apa? Loh, yang haram itu dalam Al-Quran untuk makan. Ini rokok, tak kenyang ini. Kira-kira macam ini boleh tak? Gak boleh kan? Ini namanya kias. Kalau gak ada kias, bahaya saudara. Karena hukum di dalam Al-Quran dan hadis yang disebutkan itu sedikit. Paling banyak kias. Atau misalnya lebih jauh lagi, ada orang tak kerja mau pergi umrah. Ditanya dia, dari mana uangnya? Kamu pergi umrah, kamu kan tak kerja. Ternyata apa? Saya ini pegang uangnya rumah yatim. Loh, kok dibuat pergi umrah? Ini ibadah ini. Yang tak bagi di dalam Al-Quran kan untuk makan. Karena Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Kira-kira benar tak ini? Gak benar. Tetap dilarang. Ini namanya kias. Makanya orang memegang uangnya masjid. Kan masjid ini kan banyak uangnya. Itu oleh para ulama hukumnya disamakan dengan orang pegang uangnya anak yatim. Hukumnya. Artinya bagaimana? Uang masjid ini boleh ya, boleh digunakan untuk kemaslahatan masjid. Seperti orang yang pegang uangnya anak yatim. Kalau bukan untuk kemaslahatan masjid, misalnya dipinjam untuk sendiri,
dipinjam untuk keluarganya, tak bagi. Kalau ditanya dalilnya mana? Dalilnya ya gak ada memang dalam Al-Quran dan hadis. Karena oleh para ulama dikiaskan dengan harta anak yatim. Artinya apa? Hukum ini sebagian besar memang dalilnya kias. Kalau gak ada kias macam Wahabi terus itu bahaya. Nanti semuanya halal. Gak ada yang haram nanti. Ini perlunya kias. Begitu dalil kias ini disampaikan pada Wahabi, apa kata Wahabi? Oh, kalau macam itu kias tak apa. Terus yang penting bukan dalam urusan ibadah. Mengapa? Kalau dalam urusan ibadah kias tak ada. Mengapa? Karena kalau di dalam ibadah pakai kias hukumnya bid'ah. Ini Wahabi. Jadi Wahabi ini kias katanya dalam ibadah hukumnya bid'ah. Jawaban kita, ini menurut siapa? Ya kata Wahabi. Sebenarnya bagaimana? Gak benar. Karena memang Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas ini berlaku dalam semua persoalan hukum. Apakah itu hukum ibadah atau hukum yang di luar ibadah? Sama saja. Bahkan kalau kita belajar kitab-kitab hadis, ya, di dalam hadis-hadis, contoh-contoh qiyas yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kebanyakan itu contohnya qiyas dalam ibadah. Kalau kita belajar hadis, misalnya hadis riwayat Bukhari Muslim atau Imam An-Nasai, kita kalau cakap ibadah kan ada 3, haji, puasa, apa lagi? Sholat. Kan ibadah 3. Misalnya sekarang haji, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Ada orang datang lalu tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujja, afa ahujju anhu. Hai Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal dunia dan tak sempat berhaji. Apa saya berhaji untuk ayah saya? Ayah sampai meninggal tak sempat berhaji. Apa saya berhaji untuk ayah saya? Rasulullah ditanya macam itu. Ternyata Rasulullah jawabannya pakai soalan. Rasulullah jawabannya pakai kias. Rasulullah bertanya, Aro'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu anhu. Menurut kamu, seandainya ayah kamu punya hutang uang pada orang, apa kamu lunasi, apa kamu bayari? Kan yang ditanya oleh dia, ayahnya punya hutang haji pada Allah. Ini hutangnya hutang uang. Oleh Rasulullah ditanya, seandainya ayah kamu punya hutang uang pada orang, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, na'am ya Rasulullah, iya Rasulullah, saya lunasi. Mendengar itu Rasulullah bersabda, fadailullah ahaqqu ayyubda. Hutang pada Allah lebih berhak dilunasi. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kias. Hutang kepada Allah yang berupa ibadah dikiaskan, ini kan ibadah, dikiaskan dengan hutang pada orang yang bukan ibadah. Ternyata kias berlaku. Artinya jangan dikira gak berlaku kias di dalam ibadah. Ini ibadah apa namanya? Ibadah haji. Sebenarnya banyak di dalam kitab-kitab hadis ya. Contoh-contoh kias itu banyak. Kias di dalam ibadah haji. Kemudian puasa. Ini contoh lagi puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim. Kata Umar, suatu hari saya ini seronok, saya ini senang, happy. Kata Umar, karena happy, karena senang, karena happy, maka saya cium istri saya. Padahal saya lagi puasa. Laki-laki itu kalau senang, kalau seronok ya, kalau lagi happy, hormonnya naik. Kalau hormonnya naik biasanya syahwat.
Kalau syahwat walaupun puasa ingin mencium istrinya. Itu kalau happy. Kalau susah, kalau galau, laki-laki pikirannya galau, risau atau susah, hormonnya turun. Kalau hormonnya turun maka tak syahwat. Makanya laki-laki jangan sering galau. Jangan sering susah. Mengapa? Karena kalau sering galau, sering susah, bisa impoten. Kalau banyak galau bisa impoten sama istrinya. Akhirnya kalau impoten, malam-malam atau masa cuti mestinya bersama keluarga, dia cari sungai, cari apa, mancing ikan biasanya. Itu kan kerjanya, ada orang mancing ikan di sini. Buat pancing, iya. Itu kan orang galau biasanya. Kerja mancing. Tapi jangan terlalu senang, jangan terlalu seronok. Kalau terlalu seronok mau kawin terus laki-laki itu. Nah, ini kata Sayyidina Umar, suatu hari saya ini seronok senang. Lalu saya cium istri padahal puasa. Akhirnya apa? Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sana'tul yauma amran 'azima." Hai Rasulullah, pada hari ini aku telah melakukan kesalahan besar. Saya melakukan kesalahan besar Rasulullah. Salah apa? Kata Umar, qabbaltu wa ana sha'im. Aku tadi mencium istri padahal saya lagi puasa. Macam mana puasa saya ini? Ternyata apa? Rasulullah menjawab soalan Umar menggunakan soalan pula, pakai kias. Kata Rasulullah pada Umar, "Ara'aita lau tamatmatta bima'in wa anta sha'im." Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air padahal kamu lagi puasa, macam mana puasa kamu? Kamu puasa berkumur dengan air, macam mana puasa kamu? Ternyata kata Umar, "Lah saya Rasulullah." Ya gak apa-apa Rasulullah, gak batal, kan cuma berkumur. Lalu kata Rasulullah, "Falima idzan." Karena itu, lalu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri pada waktu berpuasa itu hukumnya sama dengan berkumur. Berkumur itu tak batal puasa, mencium tak batal puasa. Cuma kalau berkumur itu, orang berkumur itu pakai apa namanya? Pakai gosok gigi ya. Pakai pasta gigi itu kan segar, maka makruh. Itu berarti sama dengan mencium istrinya yang selepas mandi. Dah harum dicium, ada makruh-makruhnya. Tapi kalau berkumur airnya air putih macam ini, tak ada gosok gigi, tak segar, berarti macam cium istrinya pulang dari mana? Istrinya pulang dari pasar beli ikan. Jadi tak harum, maka tak makruh itu. Kalau lebih dari mencium, itu namanya bukan berkumur. Apa? Minum namanya. Kalau minum, ya batal puasanya. Nah, ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Kias dalam ibadah itu berlaku, saudara. Jangan dibilang gak berlaku. Wahabi selalu cakap kembali pada Quran dan Sunnah. Gak bisa macam itu. Al-Quran dan Sunnah itu sedikit ayatnya, hadisnya juga sedikit. Gak cukup, kalau gak ada kias gak cukup. Makanya kebanyakan hukum-hukum fiqh itu dalilnya kias. Yang banyak itu kias. Ini kias dalam ibadah puasa. Sekarang ibadah sholat. Contoh kias dalam ibadah sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kata Ibnu Abbas, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Ibnu Abbas ini sering keluar masuk rumah Rasulullah. Mengapa? Karena ada salah satu istri Rasulullah itu makciknya Ibnu Abbas.
yaitu Siti Maimunah. Memang para sahabat yang punya mahram, yang punya adik atau kakak, maki, istrinya Rasulullah itu biasanya sering keluar masuk di situ. Karena ingin mengetahui macam mana Rasulullah beribadah. Ternyata apa? Sampai di situ, ternyata Rasulullah SAW mau sholat tahajud waktu itu. Akhirnya apa? Kata Ibnu Abbas, faqumtu khalfahu. Karena Rasulullah mau sholat tahajud, aku berdiri di belakang beliau, mau bermakmum. Ternyata apa? Fa akhadha bi yadi fajarrani wa ja'alani bihidha'i. Lalu Rasulullah ambil tanganku, aku ditariknya, diluruskan dengan baginda. Diluruskan karena aku seorang diri. Falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholati khamistu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah fokus pada sholatnya, dah takbiratul ihram, dah khusyuk, aku mundur lagi. Ibnu Abbas mundur lagi. Tadi oleh Rasulullah diluruskan, setelah Rasulullah khusyuk mundur. Coba ada Wahabi, Ibnu Abbas pasti dimarahi. Ibnu Abbas, tadi kamu diluruskan oleh Rasulullah, itu sunnah. Lalu kamu mundur, itu bid'ah. Itu coba ada Wahabi. Karena dulu tak ada Wahabi, tak ada macam itu. Lalu macam mana? Falamman sorofa qalali. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, Rasulullah bertanya kepadaku, Ya Ibn Abbas, malak ja'altuka bihidha'i fatahnas. Ibnu Abbas, kamu ada apa? Tadi kamu aku luruskan dengan aku, lalu kamu mundur. Mengapa mundur? Kamu kan tadi aku luruskan. Ini Rasulullah. Rasulullah itu setiap ada orang melakukan amalan, walaupun berbeza dengan beliau, ditanya dalilnya, gak langsung dibid'ahkan. Karena Rasulullah tak macam Wahabi. Coba Rasulullah macam Wahabi, pasti langsung membid'ahkan. Ibnu Abbas, tadi kamu aku luruskan, itu sunnah, lalu kamu mundur, bid'ah. Ternyata enggak. Macam mana? Rasulullah tanya, tadi kamu aku luruskan, kenapa mundur lagi? Ternyata apa? Kata Ibnu Abbas, Ya Rasulullah, awa yanbaghi li ahadin ay yusalliya bihidha'ik wa anta Rasulullah alladhi a'taka Allah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan baginda? Baginda ini oleh Allah dikaruniakan derajat yang tinggi. Baginda derajatnya di depan kami, kami di belakang baginda derajatnya. Maka sholat pun kami tak pantas kalau lurus, kami harus mundur dikit. Kata Ibnu Abbas, ini namanya kan kias. Ibnu Abbas menyamakan, mengkiaskan posisinya sebagai makmum dengan Rasulullah, dikiaskan dengan posisinya, dengan makomnya, dengan derajat Rasulullah. Rasulullah derajatnya di depan kita, maka sholat di depan kita. Itu Ibnu Abbas. Pakai kias Ibnu Abbas. Ternyata apa? Fa'ajabahu. Rasulullah kagum, senang dengan jawabanku. Wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Dan Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar ditambah ilmu dan pemahaman dalam agama. Nah, artinya apa? Orang yang melakukan amalan, yang punya dalil, walaupun dalilnya kias, itu dihargai. Itu sunnah Rasulullah, bukan dibid'ahkan. Ini sholat, gak dibid'ahkan. Apalagi yang di luar sholat. Kalau Wahabi kan sikit-sikit bid'ah. Rasulullah tak macam itu. Ada orang berbeza ditanya, kenapa begitu? Ternyata jawabannya jelas, punya dasar yang jelas. Rasulullah senang dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Dari sini Imam Asy-Syafi'i, ya, imam kita Imam Asy-Syafi'i, kalau makmum dengan imam itu cuma seorang diri, imamnya satu, makmumnya satu, kata Imam Syafi'i, maka dianjurkan mundur sedikit, ada di belakang sedikit. Kalau yang mazhab lain macam Wahabi itu lurus biasanya. Kalau Imam Syafi'i mundur sedikit. Mengapa mundur sedikit? Karena menjaga adab dengan imam.
Orang itu kalau kita jadikan imam biasanya punya kelebihan daripada yang lain. Mungkin bacaan Qur'annya bagus, mungkin dia ahli fiqh, mungkin dia orang soleh jadi imam. Karena dia orang baik, kita mundur sikit, menjaga adab. Itu Imam Syafi'i. Dan kalau lurus, imam dengan makmum ini tumitnya lurus, dalam satu masa boleh batal sholatnya makmum. Kok boleh? Karena di dalam aturan sholat berjamaah, makmum itu tidak bagi lebih maju daripada imam. Makmum kalau lebih ke depan daripada imam, maka sholatnya makmum batal. Macam mana? Misalnya ada imam orangnya pendek, lalu makmumnya orangnya tinggi, lalu tumitnya lurus. Kira-kira waktu rukuk dan sujud yang maju ke depan siapa itu? Kira-kira. Kan makmum. Akhirnya makmum yang baru datang bingung. Ini yang mana yang makmum yang imam ini? Yang bersuara yang ini, tapi ini yang maju. Bingung yang baru datang. Ini mazhab Imam Syafi'i. Nah, artinya apa? Qiyas ini memang berlaku pada masa Rasulullah SAW dan Rasulullah yang mengajarkan. Qiyas itu memang ajaran Rasulullah. Karenanya para ulama pakai qiyas. Wahabi sekarang tak mau sama qiyas. Ya karena gak ikut ulama memang. Dan gak ikut Rasulullah. Yang mengajarkan qiyas para sahabat. Lalu para sahabat mengajarkan para ulama. Para ulama mengajarkan ulama berikutnya. Itu Rasulullah yang mengajarkan qiyas. Dan dasarnya Al-Quran. Karenanya kalau Wahabi cakap tak ada qiyas dalam ibadah, tak payah didengar itu. Dan ini berlaku sampai sekarang qiyas itu. Jadi qiyas ini berlaku sampai Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat juga melakukan qiyas dalam ibadah. Ini contoh ya. Orang Malaysia dan orang Indonesia kalau pergi umroh, pesawatnya mendarat di Jeddah, miqatnya dari mana? Berpakaian ihram, pergi haji umroh, lalu kapalnya, pesawatnya, flagnya mendarat di Jeddah. Berpakaian ihram dari mana? Dari Jeddah kan? Itu di dalam hadis tak ada. Tak ada. Loh kok boleh dari situ? Qiyas. Siapa yang pertama kali melakukan qiyas masalah miqat? Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar berkata, "Lamma futiha hadzanil misran atau Umar." Ketika dua kota Basrah dan Kufah ditaklukkan pada masa Umar, orang Islam banyak duduk di sana. Orang Islam di Irak ini datang pada Umar. "Ya Amirul Mukminin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qarnan. Wa innahu ba'idun an tariqina. Wa inna in aradna dzalik syaqqa alaina." Hai Amirul Mukminin, dulu Rasulullah SAW membuat batas miqat, pakaian ihram bagi penduduk Najd, itu daerah Qarnul Manazil, daerah Qaran. Irak ini kan satu rute, satu perjalanan dengan Najd. Cuma jauh kalau ke Qaran. Lalu kata orang Irak, ini Qaran ini jauh Amirul Mukminin dari perjalanan kami. Kalau kami harus pergi ke Qaran, kami capek, berat, karena jauh sangat. Macam mana ini? Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, "Fanzuru hazwahu min tariqikum." Coba kamu lihat daerah yang lurus dengan Qaran dari rute jalan kalian, dari perjalanan kalian. Daerah yang lurus dengan Qaran itu daerah mana? Akhirnya apa? Ternyata daerah yang lurus dengan Qaran itu Zatu Irkin. Fahaddalahum Zata Irkin. Lalu Sayyidina Umar membuat batas miqat penduduk Irak itu daerah Zatu Irkin. Tidak lalu pakai Qaran. Karena kalau pergi ke Qaran capek, jauh. Dulu belum ada bus, belum ada kereta dulu.
Nah, belakangan setelah ada perjalanan laut dari Jeddah, Jeddah ini belum pernah ada pada masa salaf, dipakai tempat mikot. Akhirnya macam mana? Para ulama berfatwa, gak apa-apa, boleh ihram dari Jeddah. Cuma kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu boleh kalau memang jarak dari Jeddah ke Mekah itu jauhnya sama dengan dari Qoran ke Mekah. Kalau memang boleh, kalau memang sama. Ternyata belakangan oleh murid-muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ternyata dari Jeddah ke Mekah ini lebih pendek daripada dari Qarnul Manazil ke Mekah. Karenanya untuk lebih berhati-hati, orang Indonesia atau Malaysia kalau pergi umroh berpakaian ihram dari atas pesawat sebelum mendarat 15 menit. Mengapa? Ya agar sama dengan itu. Kalau untuk ihtiyat berhati-hati. Tapi kalau gak peduli ya gak apa-apa. Yang penting pergi umroh atau haji. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kias. Jadi kias ini dipakai terus saudara dari dulu sampai sekarang. Nah, ini mengapa kias ini perlu saya bentangkan di sini? Karena banyak persoalan-persoalan yang dibid'ahkan oleh Salafi Wahabi itu hanya karena ulama kita dalilnya kias. Padahal orang yang menggunakan dalil kias dihargai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan. Tapi sama Wahabi, orang yang pakai dalil kias malah dibid'ahkan, disesatkan. Wahabi ini teruk memang, bahaya Wahabi ini. Karena berbeza caranya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beza. Dan setelah para sahabat Khulafaur Rasyidin wafat, masih ada kias lagi habis itu. Kita ini ya, yang apa namanya, sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah. Sholat qobliyah ba'diyah ini kita yang ada sholat apa? Kan sholat maktubah, sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, qobliyah ba'diyah. Asar, qobliyah. Maghrib, qobliyah ba'diyah. Isya, qobliyah ba'diyah. Subuh, qobliyah. Ternyata macam mana? Sebagian sahabat dulu sholat Id ada qobliyah ba'diyahnya. Kenapa ada qobliyah ba'diyah? Pakai kias. Dalam kitab hadis Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, karangan Al-Imam Al-Hafidh Nuruddin Al-Haythami, ada riwayat ya dari Imam Abu Ya'la dan At-Tabrani. An Ayyub qala, Imam Ayyub berkata, Ra'aitu Anas bin Malikin wa Ibn Sirin, Ra'aitu Anas bin Malikin wal Hasan yusalliyani qabla al-Id, qabla ay yakhrujal imam. Aku lihat Anas bin Malik dan Hasan Basri sholat qobliyah Id sebelum imam datang. Artinya pada masa sahabat sholat Id itu ada qobliyahnya. Cuma di dalam fiqh Syafi'i tidak diambil. Karena itu ijtihad sahabat dan bukan ijma. Imam Syafi'i nggak pakai. Tapi seandainya melakukan nggak apa-apa. Habis sholat Id orang-orang sholat ba'diyah. Itu dalilnya apa? Kias. Kok tahu kalau kias? Sayyidina Ali yang bagi tahu. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjadi khalifah, akan menjadi imam sholat Id, orang-orang bagi tahu beliau, ya Amirul Mukminin, an-nasu shallau qabla al-Id. Hai Amirul Mukminin, tadi orang-orang sholat qobliyah Id. Macam mana itu? Apa tak bid'ah? Sayyidina Ali tak jawab. Langsung Sayyidina Ali as-salatu jami'ah. Setelah as-salatu jami'ah lalu jadi imam sholat Id. Rakaat awal takbir 7 kali, rakaat 2 takbir 5 kali. Lepas itu khutbah. Lepas khutbah ternyata orang ramai sholat ba'diyah. Orang dulu tuh senang beribadah saudara. Untungnya dulu tak ada Wahabi. Coba ada Wahabi mungkin bid'ah semua dulu. Karena senang beribadah pakai kias. Lepas khutbah orang-orang sholat ba'diyah. Akhirnya orang-orang tadi bagi tahu Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin,
An-nasu yusallun ba'dal Id. Hai Amirul Mukminin, itu orang-orang macam mana itu salat ba'diyah Id? Ternyata apa? Sayyidina Ali tanya, "Sa'altumuni 'anis sunnah." Apakah kalian bertanya kepadaku tentang sunnah Rasul? Kamu tanya sunnah. Kalau kamu tanya sunnah, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yusalli qabla al-Id wala ba'dah. Rasulullah enggak pernah sholat qabliyah dan ba'diyah Id. Kalau kamu tanya sunnah. Tapi kalau kamu bagi tahu saya agar saya melarang mereka, saya enggak berani melarang, kata Sayyidina Ali. Mengapa? Yang melarang sholat di dalam Al-Quran itu Abu Jahal. Saya kalau ikut melarang, nanti ikut golongan Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu seseorang yang melarang hamba Allah ketika sholat? Itu kan Abu Jahal, kata Sayyidina Ali. Saya gak akan melarang, katanya. Yang melarang ini Abu Jahal. Karenanya Wahabi itu ikut Abu Jahal, saudara. Suka melarang-larang ibadahnya orang itu. Artinya apa? Sholat qabliyah ba'diyah ini sudah qabliyah ba'diyah ini berlaku pada masa sahabat. Cuma Imam Syafi'i tidak ambil ini. Mengapa? Karena ini ijtihad sahabat dan bukan ijma'. Kalau ijtihad sebagian sahabat, Imam Syafi'i tidak ambil yang seperti itu. Tapi seandainya melakukan, ya gak apa-apa, kan ikut sahabat. Ini kias namanya. Karenanya kias itu digunakan di dalam ibadah. Kita kalau ada Wahabi cakap gak ada kias dalam ibadah, maka jawaban kita itu ibadahnya Wahabi yang gak ada kias. Kalau ibadahnya ibadah yang diajarkan Rasulullah ada kias. Kita perlu menyampaikan macam itu, masalah kias. Ini hanya secara teori ya, secara teori. Teorinya macam itu. Nah, adapun amalan-amalan yang berlaku pada negeri kita, bangsa Melayu di Indonesia, Malaysia, itu banyak yang bukan kias. Ada yang pakai kias, ada yang bukan kias. Kalau yang kias itu macam Maulid Nabi itu kias. Isra Mi'raj kias. Dikiaskan dengan apa? Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikiaskan dengan puasa Asyura. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti dikiaskan dengan akikah. Kias. Ya ulama melakukan kias, ya kita ikut dah. Dah selesai. Apa? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, apa lagi? Selain itu, hari-hari besar Islam. Ya macam itu ya. Kalau macam seperti tahlilan, itu bukan kias. Tahlil itu bukan kias, tapi nas. Tahlil itu artinya kan baca zikir mendoakan orang meninggal. Di Perak ada. Kalau di Jawa ada orang meninggal, biasanya tetangga-tetangga ini kumpul. Ada yang lepas asar, ada yang malam. Tergantung daerah. Tiap daerah beza-beza masanya. Biasanya baca tahlil. Baca tahlil. Kalau tahlil macam itu, tahlil yang biasa kita baca itu tidak bid'ah. Bukan kias itu. Mengapa bukan kias? Karena itu baca zikir mendoakan orang meninggal. Dan yang pertama kali baca zikir mendoakan orang meninggal itu bukan ulama Malaysia, bukan ulama Jawa, bukan ulama Sumatera, bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang meninggal adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya tahlil itu bukan kias, tetap berlaku. Di dalam kitab-kitab hadis banyak hadis-hadisnya. Hadis misalnya hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, ketika ada sahabat meninggal dunia, setelah Rasulullah sholat jenazah, lalu sahabat ini dikubur, kuburnya ditutup rata dengan tanah. Rasulullah duduk-duduk di situ, faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah baca subhanallah dalam masa yang lama. Fasabbahna ma'ahu, para sahabat juga baca subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar, lalu Rasulullah baca takbir Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu, para sahabat baca takbir dalam masa yang lama.
Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah tahlil. Para sahabat baca. Falamman sharafa, ketika Rasulullah SAW berhenti, qila lahu. Sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, kenapa baginda tadi baca subhanallah, baca Allahu Akbar, baca zikir? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Bayangkan, ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang tak soleh macam mana? Kata Rasulullah, tadi orang soleh ini dijepit oleh kuburannya. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Sampai aku khawatir orang ini tak dilepas oleh Allah dari jepitan kubur. Karenanya dibacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini, berarti zikir yang kita baca, zikir tahlil yang kita baca untuk orang meninggal itu bermanfaat. Dan yang afdal itu dibaca di kuburan. Mengapa di kuburan? Agar kalau almarhum dijepit segera dilepas. Cuma orang Indonesia biasanya tak baca di kuburan, bacanya di rumah. Kalau di Perak, di Ipoh ini tahlil jam berapa? Maghrib apa Isya? Hah? Lepas Isya ya. Kalau Isya pukul 9. Kalau almarhum dikubur pukul 10 pagi. Lalu tahlilnya pukul 9. Berapa jam dia menunggu bantuan? Kira-kira kalau saudara terjepit menunggu bantuan 11 jam. Kira-kira pikiran ini stres apa enggak? Macam mana tak datang-datang? Tapi ya gak apa-apa lah, daripada enggak sama sekali. Apa? Oh, di kubur sudah tahlil. Oh, nanti di rumah tahlil lagi. Oh, tambah mantap itu. Jadi memang yang afdal di kuburan memang. Cuma nanti biasanya dibacakan lagi. Dan kalau para sahabat Ansor itu dibacakan Al-Quran selama berhari-hari. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, kanatil ansar idza mata indahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Quran. Sahabat Ansor, kalau ada keluarganya meninggal, ini keluarganya bolak-balik ke kuburan baca Quran. Jadi gantian baca Quran di kuburannya. Mengapa? Membantu orang yang meninggal. Artinya ini bukan kias. Bukan kias memang ini. Ini memang ajaran sunnah Rasulullah SAW. Kalau Wahabi, begitu keluarganya meninggal, tak ada tahlil, tak ada apa-apa, senyap aja. Tak perlu doa orang lain. Kalau kita ini perlu, karena mendoakan orang lain ajaran Al-Quran. Nah ini saudara-saudara, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini ada sisa masa 15 menit. Mungkin ada yang mau bagi soal. Silakan. Assalamualaikum. Yang pertama tahlil ikut malam 7, malam 40. Apakah kias ataupun zikir? Yang keduanya kunut tadi belum disebut. Terima kasih. Kunut. Kalau tahlil 7 hari, lalu hari ke-40 itu tradisi. Cuma kalau yang 7 hari itu ada dasarnya. Ada athar dari ulama salaf, dari Imam Tawus, riwayat Imam Ahmad. Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an, fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia difitnah, diuji oleh malaikat mungkar nakir selama 7 hari 7 malam di alam kubur. Karena soalan dari mungkar nakir 7 hari 7 malam, maka para sahabat menganjurkan sedekah makanan selama 7 hari. Sebelum makan kita baca tahlil dulu. Ini dasarnya. Kalau 40 ke belakang itu tidak ada.
Tapi kalau haul itu ada. Yang ada haul ya. Ya gak ada maksudnya saya gak tahu. Kalau yang tahu itu haul. Kalau haul itu hadis riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, juga dalam tafsir Ibnu Katsir, juga dalam Syarhus Sudur. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti quburasy syuhada ala ra'si kulli haulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatangi makam para syuhada setiap permulaan haul. Makanya di Indonesia kalau ulama orang besar ada haul tiap tahun. Itu ada itu. Kalau kunut itu bukan qiyas. Kunut itu ya memang sunnah. Kunut. Nah, mazhab fiqh ada dua. Ada yang mengatakan kunut itu sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Kalau yang sunnah itu mazhab Maliki dan mazhab muridnya mazhab Syafi'i. Kalau yang bilang tidak sunnah mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Nggak ada kunut. Dasarnya apa? Sama-sama hadis. Yang satunya hadis Rasulullah tidak kunut, satunya hadis Rasulullah kunut. Cuman hadis yang membentangkan Rasulullah baca kunut lebih banyak daripada yang tidak kunut. Yang tidak kunut cuma satu riwayat hadis. Yang baca kunut riwayatnya ramai. Terutama riwayat para sahabat penghafal hadis. Seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Al-Bara' bin Azib. Ini yang meriwayatkan kunutnya Rasulullah SAW. Dan Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari kalau mengajarkan sholat ada kunutnya. Abu Hurairah ngajar sholat subuh. Ini Rasulullah kalau sholat subuh lepas rukuk rakaat kedua kunut, kata Abu Hurairah. Lalu kata Abu Hurairah, ana la asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini yang sholatnya paling mirip dengan sholat baginda Rasulullah SAW. Paling serupa dengan sholat baginda Rasulullah. Lalu Abu Hurairah mengajarkan anak muridnya sholat. Lalu waktu subuh Abu Hurairah baca kunut. Berarti kunut ini tak ada nasah. Karena para sahabat penghafal hadis yang hafalan hadisnya ramai itu baca kunut. Karenanya kunut subuh lebih kuat daripada yang tidak kunut. Kalau kunut maghrib tadi itu namanya kunut nazilah. Kunut karena umat Islam lagi dilanda musibah. Siapa? Yaitu umat Islam di Gaza, Palestina. Makanya kita kunut maghrib. Dan di dalam hadis Bukhari Muslim dari Al-Bara' bin Azib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil maghrib wal fajr. Rasulullah selalu baca kunut dalam salat maghrib dan subuh. Cuma Imam Syafi'i yang pakai cuma subuh. Yang maghrib enggak dipakai. Mengapa? Karena yang terakhir Rasulullah itu subuh aja kunutnya. Lama-lama maghrib tidak kunut. Hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni. Jadi macam itu. Di Perak ada yang tak kunut subuh. Ada. Wahabi itu biasanya. Ada lagi soalan? Kamu tentang pembunuhan Sayyidina Ali. Dikatakan orang yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang yang ahli Quran, orang Islam. Jadi apa tiba kita diambil daripada peristiwa pembunuhan Sayyidina Ali? Yang kedua adalah Nabi SAW bersabda, umatnya berpecah kepada 73. Satu saja betul. Jadi apa panduan kita? Sebab semua jemaah katakan dia betul. Jadi kita pun confused tak? Mana betul? Apa itu? Yang membunuh Sayyidina Ali itu golongan Khawarij. Orang Khawarij ini memang banyak yang hafal Quran dan ahli ibadah. Tapi mereka tak faham pada Al-Quran. Nah, pelajaran yang boleh diambil dari sini artinya apa? Orang pandai baca Quran, suaranya sedap mendayu-dayu, itu tak pasti orang baik.
kalau dia memang tidak faham makna Al-Quran. Dan ini ya, di akhir zaman ini memang banyak orang macam itu, Qurannya bagus tapi Wahabi. Dan ini yang masuk di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu, seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini kan bagus, tapi ini Rasulullah malah khawatir. Berarti ini ada masalah. Macam mana? Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Qurannya bagus, sedap suaranya. Orang suka sama dia karena Qurannya. Wasara rid'an bil Islam. Lalu dia menjadi penolong Islam, penyokong Islam. Penyokong Islam, mungkin jadi imam masjid, mungkin dia punya rumah tahfidz ya, atau ngajak orang bertaubat. Setelah dia kelihatan indah karena Al-Quran, ghayyarahu ila ma sya'allah. Dia merubah Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Yang tidak dikafirkan oleh Al-Quran dia kafirkan. Fansalakha minhu. Orang ini melepaskan dirinya dari Al-Quran. Wa nabadhahu wara'a dhahri. Al-Quran dilempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bis-saif. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Dibunuh tetangganya. Mengapa dibunuh tetangganya sama yang Qurannya bagus? Waramahu bisyirki. Dia menuduh tetangganya syirik. Para sahabat bertanya, "Ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki, ar-rami amil marmi?" Hai Nabi Allah, siapa dari dua orang itu yang lebih berhak dikatakan syirik? Yang menuduh syirik atau yang dituduh? Rasulullah menjawab, balir rami aula bisyirki. Justru yang menuduh syirik yang lebih berhak dikatakan syirik. Ini siapa yang macam ini? Ya Wahabi. Qurannya bagus-bagus, tapi dia gak faham Al-Quran. Gak faham. Akhirnya mengkafirkan orang. Karenanya setiap Wahabi mengkafirkan orang, menyesatkan orang, memakai dalil Al-Quran, itu biasanya dirubah penafsirannya berdasarkan hadis ini. Dan betul memang itu reality. Saya 2022 ada jemputan di Indonesia bagian timur di Bima. Saya menyampaikan hadis ini. Hafal Quran, apa namanya? Sebelum saya ceramah, Ustadz yang punya pondok tahfidz itu menyampaikan, Kiai kita ini ahlus sunnah, baca maulid dan segalanya. Karena kita ini baca maulid ahlus sunnah, alhamdulillah tiap malam Jumat kami dapat hadiah dari kelompok sebelah. Tempat kami selalu dilempar dengan batu. Wahabi maksudnya yang lempar. Dilempar pakai batu bata. Saya tanya, ada batu batanya? Selalu kami simpan katanya. Lepas itu saya bagi ceramah sampaikan hadis ini. Wahabi macam itu. Qurannya bagus, tapi mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Dan beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba mereka punya bom, pasti dah dilempar. Saya gak bagi ceramah di sini. Beruntung cuma punya batu bata. Artinya orang itu kalau cuma pandai Al-Quran itu belum tentu baik. Makanya termasuk tanda-tanda akhir zaman ya. Tanda-tanda umat Islam ini amalnya tidak diterima atau susah beramal soleh. Di antaranya wanashwan yattakhidunal Qur'ana mazamir. Ada generasi muda yang menjadikan Al-Quran sebagai alat-alat musik. Maksudnya macam mana? Alat musik ini kan untuk dinikmati suaranya. Quran itu cuma suaranya aja yang dinikmati. Apa maksudnya Al-Quran dijadikan alat musik? Yuqaddimuna ar-rajul laisa biafqahihim wala a'lamihim. Mereka menyuruh orang menjadi imam bukan karena dia alim, bukan karena dia ahli fiqh.
Tapi mengapa dia jadi imam? Ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Mereka tidak menyuruh dia menjadi imam kecuali agar dia menyanyi-nyanyi dengan Al-Quran pada jamaah. Artinya imam itu kalau hanya pandai baca Quran tapi tidak alim itu termasuk tercela. Makanya yang jadi imam itu harus belajar ilmu terus. Dan hafal Quran itu bukan ilmu karena hafalan. Yang namanya ilmu mengetahui maknanya dan mengetahui pesan-pesan serta hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kadang-kadang kalau sudah hafal Quran dah merasa cukup. Loh, belum dapat apa-apa. Justru tercela di dalam hadis itu. Ini soalan pertama. Soalan kedua, umat Islam ini pecah menjadi 73. Yang selamat satu golongan. Siapa satu golongan yang selamat? Yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tanda-tandanya apa? Pertama, mereka golongan mayoriti. Kita ini kan mayoriti. Yang kedua, tidak saling mengkafirkan. Yang ketiga, ikut sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, ikut ijma ulama. Yang kelima, mengikuti amalan para sahabat. Itu di dalam hadis-hadis. Ada 5 kriteria. Nah, yang sesuai dengan 5 kriteria di dalam hadis-hadis ini, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Asy'ariyah Maturidiyah macam kita. Kalau yang Wahabi itu tak sesuai itu. Tak sesuai. Ya mereka memang cakap kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi cakap aja. Gak ngerti, kerjanya membid'ahkan orang. Jadi ada beza. Jadi kita di dalam masalah ini gak perlu ragu-ragu. Kita ini bangsa Melayu, umat Islam Malaysia, Indonesia, mayoriti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada soalan akhir? Kalau tak ada kita tutup ya, karena sampai pukul 9 nih mau sholat isya. Karena dah tak ada, mari kita tutup. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.